Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Hujan turun pelan di luar jendela, dan suasana sekolah sudah lama sepi. Saat itu, aku adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruang komputer, sibuk menyelesaikan tugas video yang deadline-nya sudah di depan mata. Penjaga sekolah sudah pulang lebih awal. Sebagian besar lampu koridor sudah dipadamkan, dan jam dinding di ruangan menunjukkan pukul ke-23,47. Suasana benar-benar hening, hanya ditemani suara rintik hujan dan ketukan jariku di keyboard. Ketika aku merasa tugasku sudah cukup dan hendak mematikan laptop sekolah, mataku menangkap sesuatu yang aneh di desktop. Ada sebuah folder yang sebelumnya sama sekali tidak ada di sana. Aku yakin 100% nama folder itu sangat provokatif. Jangan dibuka. Awalnya, aku berusaha mengabaikannya. Mungkin ini hanya ulah iseng siswa lain atau virus aneh. Tapi rasa penasaran mengalahkanku. Dan yang lebih aneh, seolah-olah bukan aku yang menggerakkannya. Kursor mouse di layar bergerak sendiri. Perlahan tapi pasti, kursor itu mengarah tepat ke folder misterius tadi. Klik, folder itu terbuka. Di dalamnya hanya ada satu file video. Judulnya membuat bulu kuduku berdiri. Rekaman kamu. Besok jantungku langsung berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri. Tertawa gugup sambil bergumam. Paling ini cuma bercandaan iseng. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memberanikan diri untuk memutar video itu. Layar laptop langsung menampilkan rekaman ruang komputer tempat aku duduk sekarang. Sudut pandang kameranya aneh, seperti diambil dari pojok lenggit-langget ruangan. Di dalam video itu terlihat diriku sendiri. Aku sedang duduk di kursi yang sama, mengenakan baju yang sama persis. Bahkan gerakan tanganku saat mengetik pun sama persis dengan apa yang baru saja aku lakukan. Tapi ada satu hal yang sangat berbeda dan membuatku membeku. Tepat di belakang kursiku dalam video itu, berdiri sesosok bayangan hitam. Bayangan itu tinggi, kurus, dan hanya dia membeku di tempatnya. Tidak ada wajah, tidak ada detail, hanya kegelapan pekat berbentuk manusia. Spontan, aku langsung menoleh ke belakang dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong dan sunyi, seperti sebelumnya. Aku menarik napas lega. Mungkin hanya mataku yang salah lihat. Tapi ketika aku kembali menatap layar laptop, jantungku serasa mau copot. Di dalam video, bayangan hitam itu sudah tidak lagi diam. Ia bergerak, melangkah perlahan, semakin dekat ke arah punggungku yang terekam di layar. Dan tiba-tiba, kejadian paling mengerikan terjadi. Di dalam video, diriku yang ada di layar itu menoleh. Bukan ke belakang, tapi langsung menatap ke arah kamera, ke arahku yang sedang menonton. Dengan suara pelan yang terdengar sangat nyata, dia berkata, "Kalau kamu nonton ini, berarti kamu sudah terlambat." Seketika, video itu berhenti dengan sendirinya. Dan tepat pada saat yang bersamaan, seluruh lampu di ruang komputer padam total. Ruangan menjadi gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah layar laptop yang masih menyala di depanku. Hening sejenak. Lalu, aku mendengar suara kursi yang ditarik perlahan dari belakangku. Padahal aku sama sekali tidak bergerak dari posisiku. Aku membeku ketakutan. Tidak berani menoleh. Lalu, aku merasakan hembusan napas dingin dan sebuah bisikan terdengar tepat di sebelah telingaku. "Jangan pulang dulu." Tanpa pikir panjang, aku langsung melompat dari kursi. Panik dan berlari menuju pintu keluar. Aku menarik gagang pintu sekuat tenaga, mendorongnya, tapi pintu itu terkunci rapat. Tidak bisa dibuka. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya dari luar. Dengan putus asa, aku menoleh kembali ke arah laptop yang masih menyala di tengah kegelapan. Folder "Jangan dibuka" sudah hilang dari desktop. Sebagai gantinya, kini ada sebuah folder baru. Namanya membuatku semakin putus asa.
upload berhasil. Aku memberanikan diri mendekati laptop itu lagi. Dengan tangan gemetar, aku membuka folder baru itu. Di dalamnya hanya ada satu file video lagi. Judulnya Rekaman Terakhir. Tepat saat aku membaca judul itu, jam dinding di ruangan berbunyi 12 kali dengan sangat keras, menandakan tengah malam. Tepat setelah bunyi terakhir, semua lampu di ruang komputer menyala kembali. Semuanya kembali normal. Ruangan itu terang benderang, sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Sejak malam itu, aku tidak pernah bisa menyelesaikan tugasku. Video yang seharusnya aku kumpulkan tidak pernah berhasil terupload. Anehnya, beberapa hari kemudian, sebuah video muncul di YouTube. Diunggah dari akun anonim, video itu diambil dari sudut lenggit-lenggit ruang komputer sekolahku. Judulnya, File Terakhir di Laptop Sekolah. Dan di akhir video itu, terlihat seseorang sedang duduk sendirian di depan laptop, menatap layar dengan tatapan kosong. Seolah-olah dia sedang menunggumu untuk menontonnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe.